Selamat hari Minggu, dohot selamat hari reformasi ma, kupasat hami, Tuhamu saluhutna, dongan na hina holongan na adong di gerejaon, manang pe ditongani bagas tabe. Oh, selamat hari reformasi, manang dihamu parhlado nami. Huriani Tuhatta, di minggu sadarion, ima minggu pa 22 hon dung Trinitatis, jala ditoto pondo mingguon gabe minggu reformasi di Huriata HKBP. Tahilala do godang ni pasu-pasu nong tajalo sian debata di pardalanan ni Huriata. Pinujima debata nang mangaramotihi tasaluhutna, dohot gereja Huria Kristen Batak Protestan. Antong hamu nahina holongan, beta mahita marsomba lau mamuji dohot pasanga pon Tuhata. Romahita akan malungun di asini rohani debata, alani tasomba ma ibana, marhite buku ende nomor 587 ayat sada 2 dohot tolu. Di ayat tolu los jonjong mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon, amen. Disuruh debata do anakna, gabe pardengganan taringo tu dosata, hamu ale akadongan, molosonongoni dihaholongi debata hita, ikondohot do hita masih haholongan sama hita. Haleluya. Martang yang mahita,
Tuhan debata pargogona sau hatu dosan jala pardenggan basa. Rodi saleleng ni leleng na doa sini roham. Mau lihat tema rohanami tuho. Ala diramotiho hami sian nasai laon sahat rodi sadarion. Hupuji hami maho. Ala nong sahat tuhami barita nauli sian anakmu. Tuhan Yesus Kristus na pangolu hami. Mau liate hudok hami tuho. Ala di bagasan dame dohot hasonangan di leon ho hatam nabadiai. Saya asi maroham. Urupi mahami mangulaon na nidokmu. Asahot rohanami jalatar parangehon hami parange nabadia. Saya ajari jala paim baru marohanami. Asalam ias hami rodi hasusuda ni bohal nami. Marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marende hita sian buku ende onom 150 sada ayat sada dohot tolu. Tatangihon ma patik ni debata di minggu pa-22 Hondung Trinitatis Sadarion. Natar surat di Filipi sada ayat 20 pitu. Asal tu barita nauli ni Kristus ma pahombar hamu parsauran muna. Asa huida di hamu dina roi au. Manang hubege taringot tuhamu tagan pada odao dope. Paboa nahot hamu jongjong di bagasan hasadaon ni tondi jarap marukil. Marsada ni roha maka porsai barita nauli. Atong
Rap magido gogo mahita sian tuhata debata. Alet mandibata, sai pergui mami, maulau na humbar tupatikmi. Amin. Marende hita sian buku ende nomor 180 ayat 1 dohot 2. Tato poti madosata tuadopani debata. Tapaunduk marohata martangiang mahita. Ale debata nami namarasiroha jalan abadia. Amanami marhite hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hamiro tujolom. Kuhilala hami rikot doa siniroham disaluhut hami halak pardosa. Allah ni ido umbahen na hupaserep hami diri nami sadarion di jolong. Jalang huparhatopot hami. Tung na jogjot do hami manibil sian akka dalanmun na badia. Songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami. Aidang di halomon roham hamateani akka pardosa. Alai hamubawa ni rohana do lomoni roham asa mangulu. Sesama saluhut hage dohon nami, dohot pangalosyon nami, marhite-hite pangulo nami nasasadai. Anak Tuhan Yesus Kristus. Say pahot ma asini roham dihami, marhite-hite panindangyon dohot hagogoon niton di parbadia, asa tarapul situtu rohanami manjuho, asa pantun, tigor, jala daulat hami marpangalaho baen hasangapon di goarmu nambadiai. Amen. Oh, Jesus.
tabegema hatabaga-baga ni debata, taringotu hasesaan ni dosata. Munsat pe akadolok, jalhum mutal akarobean. Ali anggo parasi ni rohaku, nasotupa musat sianho. Jalapadan ni hadameku, nasotupa humordit. Nina Jahoba si asihiho, hasangapon madi debata na diginjang. Amin. Marende mahita sian buku ende 210 walu ayat sada dohot 2. Hatani debata naga beturpuk epistel dimiguta sadarion tarsurat di 2 Raja-Raja 10 walu ayat sada rodi walu. Tajahama marsikat sorin. Patolu taunon dunggabe raja sian Israel si Hosea anak ni si Ela. Bangkit raja sian Juda ma si Hizkia anak ni si Ahas. 25 tahun ibana dina bangkit raja. Jala 20 sia tahun lelengna ibana mangarajai di Jerusalem. Ia goarna di inana ima si Abia guru ni si Sakaria. Jala di ulawan ibana dolo moni rohani Jahoba. Sandok songon nabinae ni si Daud opunai. Di lohai ibana hukut aka tambak jala dimulai aka gana-ganaan. Jala dipasikon aka sombaon nasera. Jala dirosahi uluk tombaga nabinahen di si Musa. Ai sirasa tinjujui. Sai mentuli daupa halaks Israel tusi. Jala dibuar dui Nesusta. Marhaposan tu Jahoba deba tani Israel do ibana. Jalasian nasaraja di Juda akan umpudi sian ibana dang adong tu doson ibana maroha nang sian aka raja na jumolo sian ibana. Sai marsilo hoto rohana tu Jahoba dang dipasut rohana sian ibana jala dirado titonana akana tinonahon ni si Jahoba tu si Musa.
Dibaeni, sai didongani Jehovah do ibana, manang tu dia pe ibana mangalaka, sai na manjadi doi, laos mamulik ibana huhut sian raja di Asur, dang be manguduk tusi. Patupa ibana huhud halak Palestin sahat roh di Gaza, dohot patar palhan nasida, olat dituku parhalan sahat roh di hutan gunting. Ima sahatna, martua doaka natumangihon hatani debata, jalan nang upeopsa. Amen. Marende mahita sian buku ende 720 ayat 3 dohot 4. Tidakon ma hapor seotai songona hina tidakon ni dongata sahapor seon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogona sohatu dosan natu mau palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhoni si Maria naga begabian si Antondi parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natu maon na bernit di panguhumani silatus namate tarpajal do ibana di haun pinarsilang natua tubano toru dung ditanom nama mulak mangulu dari patoluon nama naik tu surgo lahundul di siamum debata Jehovah amanai pargogona sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tutanoon mahumi halak nama ngulu dohot namate au porsea ditondi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot hasesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dihangoluan naso rasuda. Amen. Tabegema tikting namasa di huriata dina samingguon. Warta Jemaat Minggu 31 Oktober 2021. Majelis Jemaat HKBP Bincarung menyambut dengan sukacita
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah minggu hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing secara live streaming. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, hubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarung, Horasma Dihita Saluhutna. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-22 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah manang hasitolusadau ni debata, dengan topik minggu Barita Nauli Napai Baruhon. Yang kedua, pertanggiangan sektor. Pada hari Kamis 4 November 2021 jam 19 WIB akan dilaksanakan pertanggiangan sektor secara live streaming dari Gereja HKBP Bincarung untuk semua sektor. Diharapkan supaya jemaat dapat mengikutinya di rumah masing-masing. Dan PHD sektor diambil dari 2 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan 7 dengan topik Mangaradoti Nasa Natinopa. Yang ketiga, Tona atau pesan rapat pendeta Hatopan dan Sinode HKBP Distrik 28 The Boskap. Sehabis warta ini kita akan mendengarkan pembacaan tona atau pesan rapat pendeta HKBP yang berlangsung mulai hari Senin sampai dengan hari Kamis tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 dengan acara semi virtual disiarkan secara live streaming dari Seminarium Sipoholon ke-18 titik kumpul dan Distrik 28 The Boskap dan Distrik 32 Lampung bertempat di titik kumpul 18 di Erema Villa Ciruar Bogor. Demikian juga tona pesan Sinode HKBP Distrik 28 The Boskap yang sudah berlangsung di Erema Villa Cisarua Bogor mulai hari Kamis sampai dengan hari Sabtu 28 sampai dengan 30 Oktober 2021. Yang keempat, Soso-soso Panitia Pesta Gotilon. Hari ini kita akan mendengarkan soso-soso atau himbauan dari Panitia Pesta Gotilon yang diwakili oleh kaum ibu, yaitu Inang Nyonya RH Tambunan Boru Siregar, dan minggu depan soso-soso akan disampaikan dari Korlap Panitia. Yang kelima, nomor rekening Pesta Gotilon. Untuk mempermudah panitia dan juga jemaat dalam mengirim persembahan Pesta Gotilon, maka panitia telah membuka rekening khusus Pesta Gotilon. Adapun rekening pengiriman persembahan amplop sumbangan spontanitas selama Pesta Gotilon 2021 ini adalah rekening BCA KCP Ratu Plaza nomor 5250381630 atas nama Ricardo Tulus Napatar Siregar. Untuk konfirmasi dapat mengirimkan bukti transfer ke nomor WhatsApp Patar Siregar 081316222184, Loren Boru Simbolon 0817300494, Jones Panjaitan 081316172310. Keenam, kehadiran atau Pesta Gotilon. Untuk mengantisipasi jumlah jemaat yang akan hadir pada waktu Pesta Gotilon HKBP Bincarung pada hari Minggu 14 November 2021 jam 9 WIB, maka dihimbau kepada seluruh anggota jemaat HKBP Bincarung yang berencana hadir mengikuti ibadah Pesta Gotilon secara onsite supaya dapat mendaftarkan diri kepada Paneroi masing-masing, dan pendaftaran akan ditutup pada hari Minggu 7 November 2021.
supaya panitia pesta kotilon dapat mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pesta tersebut. Atas perhatiannya dan kesediaannya kami ucapkan terima kasih. Yang ketujuh, Klasidi intensif. Diberitahukan kepada semua para naposo pekerja, anggota jemaat yang belum sidi, bahwa gereja akan membuka kelas belajar sidi secara online dan onsite sesuai dengan waktu dan jam kerjanya. Untuk itu diminta kepada orang tua agar dapat mendaftarkan anaknya untuk mengikuti kelas sidi pekerja dengan membawa fotokopi surat baptis dan diserahkan kepada tata usaha gereja. Yang kedelapan, program perizinan HKBP Bincarung. Untuk melengkapi persyaratan dalam mengurus IMB gereja, maka tim perizinan akan meminta tanda tangan persetujuan atau tidak keberatan dari warga sekitar gereja dan juga KTP anggota jemaat sebagai pengguna, dan untuk dapat mensosialisasikan rencana gereja kepada warga sekitar sehingga memahami maksud pembangunan gereja kita ke depannya, maka dibutuhkan juga gambar sketsa bangunan yang akan dibangun. Untuk itu dihimbau kepada anggota jemaat yang mempunyai kenalan atau yang dapat menggambar sketsa bangunan gereja baik 2 dimensi atau 3 dimensi supaya dapat menghubungi tim perizinan atau parhalado kita. Yang kesembilan, kegiatan ibadah minggu. Dikarenakan Kota Bogor sudah berada di PPKM level 2, maka ibadah onsite di gereja bisa diikuti oleh 75% dari jemaat dengan syarat dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan, dan dihimbau agar anak-anak di bawah 13 tahun untuk mengikuti kebaktian secara online atau di rumah masing-masing. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan dimohon supaya semua anggota jemaat HKBP Bincarung dapat menerima vaksinasi di lingkungan masing-masing supaya dapat membentengi diri dari COVID-19. Yang ke-10, selamat ulang tahun. Seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarung mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, periode 31 Oktober 2021 sampai dengan 6 November 2021. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Warta keuangan. Rekapitulasi keuangan Minggu 31 Oktober 2021. Jumlah penerimaan Rp4.659.000. Jumlah pengeluaran Rp38.660.000. Saldo minggu ini minus Rp34.100.000. Saldo minggu lalu Rp161.585.740. Saldo minggu ini minus Rp34.100.000. Saldo per minggu 31 Oktober 2021 Rp127.584.740 di luar deposito Horia dan dana perizinan. Demikian warta untuk minggu ini. Mari kita dengarkan dan kita bacakan pesan rapat pendeta HKBP tahun 2021. Kepada yang terhormat seluruh warga Huria Kristen Batak Protestan melalui pendeta resort di tempat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.
Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya menyertai dan memberkati umat-Nya di seluruh arah pelayanan dan memberkati pelayanannya yang mengikuti rapat pendeta HKBP dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021. Rapat pendeta tahun 2021 menjadi suatu catatan sejarah penting karena dilaksanakan secara semi virtual di Seminarium Sipoholon dan di 16 titik kumpul lainnya yang belum berakhir pandemi COVID-19. Rapat pendeta dilaksanakan dalam tema "Sungguh Tuhan itu keselamatanku, kekuatanku dan mazmurku. Aku percaya tanpa gemetar." Yesaya 12 ayat 2. Dengan subtema "Pendeta HKBP bersama bergantung pada Tuhan dan saling membantu pada masa COVID-19" diikuti sebanyak 1.709 orang dari 1.919 pendeta HKBP yang melayani di jemaat, di resort, distrik, lembaga, dan pendeta di luar negeri, serta yang sedang cuti lanjut yang dipimpin oleh Ketua Rapat Pendeta HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Rapat Pendeta HKBP tahun 2021 menghasilkan 7 pesan penting bagi seluruh warga HKBP. Pertama, melalui tema dan subtema para pendeta HKBP dibekali untuk melayani warga jemaat dalam perubahan zaman. Para pendeta HKBP harus percaya bahwa Allah Tritunggal mampu membawa umat-Nya keluar dari pergumulan yang di tengah melanda dunia. Kita meyakini bahwa hanya Allah itu keselamatan, kekuatan, dan mazmur, sehingga kita tidak akan gemetar. Dialah harapan dan tempat kita berlindung, terlebih di masa pandemi COVID-19. Pendeta HKBP berkeyakinan dalam memelihara dan membimbing warga HKBP supaya tidak bersandar kepada kekuatan dunia ini, bahkan sebaliknya harus makin berpegang teguh kepada Allah untuk menaati dan melakukan seluruh kehendak-Nya. Demikianlah halnya dalam menghadapi transformasi teknologi dan potensi perubahan multidimensional dan era digitalisasi, internetisasi yang merupakan berkat dalam upaya meningkatkan kehidupan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, Rapat Pendeta HKBP bersungguh-sungguh melalui Komisi Teknologi menggumuli pandemi COVID-19 yang melanda seluruh umat manusia di seluruh dunia, bahwa satu, umat Tuhan harus bergantung dan menyerahkan diri hanya kepada Tuhan sebagai gereja yang dibangun di tengah dunia. Yang kedua, gereja harus terus-menerus menjaga kemurnian dan semakin bertumbuh sekalipun menghadapi pandemi, sungguh-sungguh mengupayakan dan memelihara kehidupan yang ada pemberian Allah agar menjadi kesembuhan dan keselamatan bagi semua. Yang ketiga, Allah menganugerahi kita kemampuan dan pengetahuan dan teknologi untuk menghadapi pandemi, untuk menghadirkan kesembuhan dan persekutuan melalui digital virtual. Kita menyambut baik sebagian dari kemajuan ini untuk membantu kita menjaga kesehatan serta memperluas persekutuan di gerejanya. Para pendeta juga sungguh menggumuli hal-hal yang dapat meningkatkan pelayanan gerejanya dari tingkat jemaat sampai tingkat pusat, yaitu pernyataan iman di tengah pandemi COVID dan revolusi industri 4.0. Agenda HKBP dalam pelayanan tertentu, petunjuk pelaksanaan Ruhut Parmahanion, Dohot Pamicangon RPP HKBP untuk memenuhi panggilan Allah di dunia. Ketiga, para pendeta HKBP menggumuli kerusakan lingkungan hidup yang masih terjadi dan mengakibatkan penderitaan bagi manusia, hewan,
dan tumbuhan. Berlandaskan konvensi HKBP, kita menyerukan agar gereja, pemerintah, dan pengusaha bekerja sama menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang keempat, kita bersyukur atas kerja bersama seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap dana pensiun HKBP dengan berbagai cara seperti pengumpulan dana, gerakan Rp1.000 per hari, dan lain-lain, sehingga HKBP dapat membayar utang dana pensiun sebesar 97.280.000.000 dari Januari sampai Oktober 2021. Dan kita berharap dapat mengumpulkan 47.574.429 rupiah pada bulan Desember 2021 hingga bulan Januari 2022. Dengan demikian dana pensiun HKBP sudah bisa dipindahkan dari program pensiun manfaat pasti ke program pensiun iuran pasti yang diurus dana pensiun lembaga keuangan, dengan harapan kita lepas dari masalah dana pensiun yang telah terjadi dalam waktu yang sangat lama. Yang kelima, peserta rapat bersungguh-sungguh mengoptimalkan pelayanan di gereja dengan menggunakan sentralisasi keuangan HKBP yang akan mengatasi persoalan mutasi dan kita harapkan dapat terlaksana pada tahun 2022. Pengkajian yang mendalam telah dimulai oleh tim kaji. Sebelum kajian ini disampaikan kepada seluruh warga jemaat dan pelayan di seluruh gereja HKBP untuk mensukseskan rencana baik ini, maka perlu terlebih dahulu diperoleh berbagai data, termasuk perbelanjaan pelayan penuh waktu dari semua gereja HKBP. Yang keenam, rasa persaudaraan para pendeta HKBP semakin baik dengan tupak liat pandita, dana sosial solidaritas pendeta sebagai upaya saling membantu, terutama para pendeta yang menghadapi kesulitan dan pergumulan dalam pelayanan di gereja dan masyarakat. Yang ketujuh, melalui rapat tersebut telah terpilih Ketua Rapat Pendeta HKBP periode 2021 sampai dengan 2025, yaitu Pendeta Mauliunus Siregar STH. Mari kita mendoakan dan mendukungnya untuk melakukan tugas sebagai KPR agar pelayanan para pendeta HKBP semakin baik. Demikianlah pesan rapat pendeta HKBP 2021 ini. Kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat HKBP, kiranya Tuhan menguatkan dan menopang umatnya untuk melakukan kehendaknya bagi kemuliaan namanya dan menjadi berkat bagi dunia. Kita mempercayai bahwa Allah akan melepaskan gerejanya dan memampukan umatnya menghadapi semua tantangan setiap masa. Seminarium Sipoholon 28 Oktober 2021 atas nama seluruh pendeta HKBP, Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Pesan Sinode HKBP Distrik 28 The Boskap tahun 2021. Kepada yang terkasih seluruh jemaat dan majelis jemaat HKBP sedistrik 28 The Boskap melalui perantara pendeta resort di tempat. Damai sejahtera dalam nama Yesus Kristus Raja Gereja. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja yang menyertai pelaksanaan Sinode Distrik 28 The Boskap dapat berjalan dengan baik, damai dan penuh sukacita. Sinode Distrik yang berlangsung pada hari Kamis 28
sampai dengan 30 Oktober 2021 di Erema Villa Cisarua Bogor. Sinode distrik berlangsung dengan tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Filipi 2 ayat 2. Dan subtema tahun kesehatian dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan, diikuti 65 orang sinodisten dari 22 dari resort dan distrik. Sinode HKBP Distrik 28 Deboskap tahun 2021 ini dilaksanakan dengan baik dan berjalan dalam kasih penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Sinode distrik diawali dengan ibadah dan dibuka resmi oleh Pareses. Dalam sambutannya, Pareses HKBP mengungkapkan tantangan pelayanan gereja yang begitu variatif dan beragam. Untuk menghadapinya dibutuhkan kebersamaan dan kesehatian secara umum. Program kerja distrik 28 Deboskap di bidang koinonia, marturia, diakoni tahun 2021 dapat terlaksana dan berjalan dengan baik meskipun dalam situasi menghadapi pandemi COVID-19. Selama sinode berlangsung, terlihat kesungguhan hati para sinodestan menyampaikan buah pikiran yang kritis, baik dan visioner sehingga dapat mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Menerima dengan baik laporan kerja Pareses, Kabid Koinonia, Marturia, dan Diakonia serta laporan keuangan tahun 2021 dari Bendahara Distrik. Yang kedua, menetapkan program kerja dan anggaran distrik tahun 2022 sekaligus bertekad mewujudkan program pusat tahun 2022 sebagai tahun kesehatian. Yang ketiga, bertekad mewujudkan program pusat hingga ke tingkat jemaat untuk terus berpartisipasi aktif untuk mendukung gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP, menyempurnakan database, penata layanan, membuat rekening virtual akun, mewujudkan pelaksanaan sentralisasi keuangan. Pada saat yang sama ditingkatkan pelayanan untuk peningkatan kualitas dan pendewasaan iman mulai dari kategorial sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, kaum perempuan, bapak dan lansia. Yang keempat, Distrik 28 Deboskap tetap berusaha mengembangkan pos pelayanan guna menambah berdirinya jemaat baru di daerah yang belum terjangkau firman Tuhan sebagai pewujudan visi HKBP menjadi berkat, khususnya di wilayah Kalimantan Barat, Sentul, Siti Bogor, wilayah Depok, dan Sukabumi. Yang kelima, HKBP turut berjuang memutus mata rantai penularan COVID-19 dengan mendukung prokes 5M dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan serta mengikuti program vaksinasi nasional yang dijalankan pemerintah. Keenam, telah diresmikan HKBP Resort Jeruju menjadi resort baru di Distrik 28 Deboskap pada ibadah Minggu 22 Agustus 2021 setelah melalui proses yang sesuai dengan aturan-peraturan HKBP. Sinode distrik diakhiri dengan ibadah dan perjamuan kudus. Demikian pesan Sinode Distrik 28 Deboskap tahun 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Amin. Teriring salam dari dan doa atas nama peserta Sinode Distrik HKBP Distrik 28 Deboskap, Pendeta Nexon M. Simanjuntak MTH. Songonima pesan
rapat pendeta dohot rapat Sinode Distrik 28 de Boskap saunari hupasahat hami ma sosok madok soso tu huriata. Shalom. Shalom. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus bahwa kita bisa beribadah di tempat dan juga saudara-saudara kita yang lain bisa beribadah di rumah lewat live streaming. Terima kasih kepada panitia memberi kepercayaan kepada saya untuk mewakili kaum Ina atau kaum ibu untuk menyampaikan sosok-sosok Gotilon pada tahun 2021. Seperti kita ketahui pada tanggal 14 November nanti kita akan melakukan pesta Gotilon dan ini adalah yang kedua kali ya setelah kita dalam masa pandemik ini. Selanjutnya kita pada saat pesta Gotilon nanti mari kita beri ucapan syukur kepada Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan dan kasih-Nya yang telah Tuhan berikan kepada kita. Karena hasil dari pesta Gotilon akan digunakan oleh kegiatan pelayanan gereja untuk kita semua. Kepada Naposo, terima kasih telah menjadi panitia pesta Gotilon tahun 2021. Tadi di warta telah disampaikan ada rekening untuk bisa kita transfer untuk merayakan pesta Gotilon tersebut. Terakhir, sehubungan kita masih dalam suasana pandemik, mari kita yang nanti akan datang ke gereja yang akan merayakan pesta Gotilon onsite, tetap mari kita jalankan prokes kesehatan dan baik. Sebagai penutup dari sosok-sosok ini, saya akan membacakan sesuatu bagi kita, yaitu dari PKJ nomor 146. Mari bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu dengan suka, membawa persembahanmu tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jadi kepada kita semua Ama, Minang, Naposo, mari kita rayakan pesta Gotilon dan kita ucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat yang telah Tuhan berikan. Terima kasih, Horas. Marende hita sian buku ende nomor 20 walu ayat 4 dohot onom. Percaya
Dameni debatana sumurung sian salut roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan dibata tersurat di Rom bidusada ayat 10 onom 1 ayat 10 pitu. Mujahon madihita hagogo onni barita nauli aidang na huhailahon barita nauli ai hagogo onni debata doi paluahon nasa naporsea halak jahu di jumolo dungi dohot do halak gorik ai dipapatar do disi hati goran ni debata nasian haporsiaon tu haporsiaon hobar tu natar surat hian na mangulu do partigori hinor honni haporsiaonna sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ido sahana, selamat hari Minggu madita saluhuna. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu pertanyaan untuk memulai renungan ini adalah, apakah kita termasuk bagian dari orang benar yang hidup karena iman? Termasuk dohi tadisi akapartigor na mangulu hinorhoni haprosiaon. Karena ternyata manusia bisa hidup tetapi belum tentu hidup karena iman. Ada yang hidup karena kekuatan, ada yang hidup karena kepintaran, tetapi firman Tuhan berkata hidup karena iman. Ini berbeda. Dan jelas dalam minggu hari ini firman Tuhan mengajak kita, kesampingkanlah hidup karena kekuatan, kesampingkanlah hidup karena kepintaran. Alai mangulu maho alani haporseamu. Ada sebuah ilustrasi yang seingat saya sudah pernah saya sampaikan, tapi sangat sederhana seperti ini. Ini percakapan antara seorang pendeta dan penjual, kita bilanglah penjual sabun. Ya, penjual sabun ini melihat realita banyak jemaat itu yang hidupnya amburadul. Dia berkata seperti ini, gak ada gunanya Pak Pendeta berkhotbah, gak ada gunanya beribadah. Buktinya jemaat HKBP sendiri pun tidak akur. Buktinya banyak jemaat yang mengatakan dirinya Kristen tetapi perilakunya pun berantakan. Apakah memang betul tidak ada gunanya beribadah, tidak ada gunanya gereja, tidak ada gunanya berkhotbah? Dan dia sifat ditai. Tibalah mereka berjalan sekitar 500 meter, ketemulah dengan anak-anak yang sekitar usia 5-6 tahun, merbutak-butak. Mulai sian si majujungna satu pakna dan herajol ma betong alani butakon ropat di tempat dokon, seperti yang gak ada gunanya sabun, karena toh anak-anak ini juga kotor. Rotukang sabun ini nggak seperti itu dong Pak Pendeta. Ya salah mereka, mengapa mereka tidak beli sabun, mengapa mereka tidak mandi? Jadi bukan sabun yang salah, Roma Padite. Demikian juga khotbah, demikian juga ibadah. Kalau mereka tidak menghidupi firman Tuhan itu, ya sama saja memang hidupnya tetap brutal. Meskipun mereka datang ke gereja. Jadi bukan khotbah itu yang tidak perlu, bukan peribadahan itu yang tidak perlu. Tetapi bagaimana iman itu, bagaimana firman Tuhan itu aku biarkan menuntun aku. Bisa saja setiap minggu aku mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak pernah aku biarkan dia memperbaharui pikiranku, sama saja. Aing gosibulisipe, ai diboto do hatan di bata.
Tapi dia tidak membiarkan firman itu memperbaharui hatinya. Ajolmai pi bodo merminggu, pitu hari sadari merminggu. Tapi kalau tidak dibiarkan firman itu mengaturnya, sama saja dengan nol. Oleh karena itulah, ada untuk istilah nasional musa jujur rata BG molo si digugai anak ni halak ibe tidak dana ni natorasi do. Bahasa mabiar ho, rapak mengalangi dahat do, rapak mengalang sayur do. Kecuali ngayalang batu, baru pihu mabiar ini anak tongan. Karena sebenarnya memang manusia itu sama. Manusia itu sama, kodratnya sama, bisa mati, bisa lemah, bisa kuat, bisa bertahan. Tetapi tergantung bagaimana dia menjalani kehidupannya. Alanido, heado, konseling sada rumah tangga tuau, betul-betul kesimpulannya rumah tangga ini dang tarpature. Rumah tangga kami sangat berantakan. Bagaimana cara memperbaikinya? Ujungnya di makatai betul inata, makata itu amata. Kesimpulannya hanya satu, dang tarpature. Apakah memang kesimpulan sesederhana ini? Pajupang ibadah rumah tangga ni halak. Nasadia pebalgani persoalanna tung nasoheata rida. Mengapa rumah tangga ini begitu mudah diurus? Mengapa rumah tangga yang satu ini tersimpulkan dang terpature? Apakah memang mereka tercipta dari unsur-unsur yang berbeda? Ini dari tanah sengketa, ini dari tanah Taman Eden. Apakah seperti itu? Oh, ternyata tidak. Manusia itu sama. Tetapi kalau tetap kita katakan imadah maul duholoi mengampuni, aku sangat sulit untuk memaafkan istriku, aku sangat sulit untuk memaafkan suamiku. Memang kesimpulannya adalah dang terpature. Kalau firman Tuhan datang kepada kita tapi kita berkata maul duhulahun hatani Tuhani, jelaslah kita memang bagian dari joloma naso tarpatureon. Oleh karena itulah muncul pertanyaan, ternyata manusia itu berbeda. Manusia itu jelas berbeda. Kalau kita melihat Paulus, mungkin kita akan berkata, jago masih Paulus sonate. Saya sendiri mengatakan Paulus itu hebat. Kenapa? Hidupnya berakhir di penjara, bahkan untuk melayani. Habis nguluna holam melayani. Bahkan saya sendiri pun ya melayani, ya kalau makan, kalau makanannya enak saya melayani, kalau tidak ikannya nggak enak saya malas melayani. Mungkin itu prinsip beberapa orang. Tapi Paulus dia berkata seperti ini, ai mate pesonari orang babirau, hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hebat kali si Paulus ini ya. Seandainya aku bisa seperti itu. Nah, keheranan kita geser sedikit. Ada seorang tentara, ini kisah nyata, pada zaman Perang Dunia Kedua, ada seorang tentara Jerman bernama Adolf Eichmann. Nah, dalam pemerintahannya sebagai seorang tentara, dia mengatakan seperti ini di Jerman, kita harus menghilangkan semua orang Yahudi dari dunia Eropa. Dia mengatakan itu, sebanyak 1,5 juta orang Yahudi lenyap karena dia buat. Lenyap karena dia. Keheranannya di mana? Ketika dia ditangkap oleh tentara Israel, dia berkata seperti ini, aku gak merasa bersalah sedikit pun. Kita bayangkan namanya yang 1,5 juta penduduk Yahudi lenyap, gak tahu entah kemana. Dia berkata, aku gak merasa bersalah sedikit pun. Yang kulakukan itu benar, karena itu perintah dari Nazi. Kok seperti itu ya? Kenapa ya sekejam itu? Tapi dia mengatakan, aku tidak merasa bersalah. Kita geser sedikit lagi dalam konteks Indonesia. COVID-19, ada yang sanggup menukar Indomie dengan Sakura. Kita berpikir, kok setega itu ya? Ini bisa hidup loh, bisa makan loh, tapi dia korupsi. Apa yang terjadi? Kita geser lagi dalam Kisah Para Rasul 5. Ananias dan Safira menjual tanahnya sekian, tapi mereka berikan sekian hanya untuk terlihat hebat di mata orang Kristen. Kok setega itu kamu, kata Petrus. Tapi Petrus berkata,
mengapa engkau biarkan hatimu dikuasai oleh iblis? Mengapa kita bisa melihat banyak orang-orang yang si raja tega? Petrus menyimpulkan dia membiarkan hatinya dikuasai oleh iblis. Dalam gereja adakah seperti itu? Banyak. Bisa uang habis tapi pembangunan gak berkembang. Kok setega itu ya? Ya setega dong. Kalau memang dia biarkan iblis yang berkuasa, bukan Tuhan. Jadi keheranan seperti ini pasti kita temukan. Kita heran kepada orang yang sangat luar biasa, kepada Martin Luther. Dalam minggu ini, minggu reformasi, para pemimpin agama berkata kepada Martin Luther, sekarang cabut 95 dalilmu, kalau tidak nyawa melayang. Martin Luther berkata, sedikit pun aku tidak akan pernah berubah, bahwa kita hanya diselamatkan oleh iman, bukan karena perbuatan manusia. Kita juga heran melihat Martin Luther, kok seberani itu ya? Nommensen, kok seberani itu dia datang ke tanah Batak? Liman dan Munson, kok seberani itu? Jawabannya hanya satu. Apakah hidup kita biarkan dikuasai, dipimpin oleh iman atau dipimpin oleh iblis? Kedua hal ini adalah hal-hal yang mengherankan. Tetapi dalam firman Tuhan dalam minggu ini juga diajak kepada kita, gak usah heran. Hal yang lebih jahat dari situ pun bisa kita temukan di luar sana. Jika manusia membiarkan hidupnya dikuasai oleh iblis. Kok setega itu ya seorang suami memukuli istrinya? Kok setega itu ya orang tua menjual anaknya? Bisa jadi. Kalau memang dibiarkan hatinya dikuasai roh jahat, dikuasai oleh iblis. Tapi kita melihat kok sesetia itu ya jemaat Bincarong. Puluhan tahun gak terbangun karena tidak ada izin. Tapi kok mereka tetap setia? Jawabannya hanya satu. Karena kita membiarkan hati kita tidak dikuasai oleh iblis, tapi dikuasai oleh Tuhan. Kalau hati kita dikuasai oleh iblis, mungkin kita sudah memberontak ataupun melakukan tindakan yang frontal. Tetapi karena kita dikuasai roh Kristus, maka kita tetap berdamai. Alanido HP, molo tabereng, tabodo gabi halak Kristen. Kita melihat kepada Yesus. Kurang baik apalagi Yesus, tapi kehadirannya memicu banyak kebencian. Dia dilempari, dia diusir, dia dihina, dia diludahi. Tapi apakah dia mengalah? Apakah dia menangis karena itu? Tidak. Ai memang ido silangi gabe halak Kristen. Ikut tuhu kodo silangi. Molo penasi Petrus ikut diparsilak kodau terbalik si majujuk kututoro mertua dua audisi. Ai ido silangi. Aku memang menjadi orang yang beriman, maka hidupku pun, matiku pun tetap untuk Kristus. Alanido HP, molo adong tabereng, sahala na tua-tua, na saya totong martangi yang marlopit tangan, saha tu nama tua ibana, marsahi pe ibana, imas contohnya si Jok masih tadokon, ngamago sudi, ngamago artana, ngamago geleng na, ala saya tong martangi yang luar biasa ya Ayub. Tapi itulah yang terjadi kalau memang hati kita dikuasai oleh roh. Ada museum asing. Entah apa yang masalah dalam hidupnya, ujung-ujungnya nggak gereja. Masalah tidak naik kelasnya, masalah putus cinta, ujung-ujungnya tidak gereja. Inilah yang memang terjadi kalau manusia itu dikuasai oleh emosi, dikuasai oleh pikiran. Alanido HP yang manginang. Paulus bukan orang hebat, bukan. Dia orang biasa saja, sama seperti saya, sama seperti kita. Yang luar biasa adalah dia mengandalkan Tuhan. Olanido. Heado si Paulus dipatok ular kobra di Pulau Malta. Dan dia tidak mati. Ada pernah pendeta mencoba memberikan tangannya dipatok ular dengan beriman, dia mati. Bedanya di mana? Paulus dia tidak sedang menguji iman, tapi dia sedang melayani, mengandalkan Tuhan. Pendeta yang satu ini sedang menguji imannya, maka dia mati. Dia orang biasa kok. Dia tetap makan nasi, belum makan batu, belum makan kawak duri. Yang luar biasa hanyalah dia selalu berserah kepada Tuhan dan dia tidak pernah takut akan kematian. Alani HP, songo dia do rumang ni halak na mengulu alani haprosian. Ada 3 ciri-ciri orang yang hidup karena iman. Pertama, masa lalunya terampuni.
Saya sebagai orang beriman, kita sebagai orang beriman, kita percaya kita sudah diampuni oleh Tuhan, masa lalu kita sudah dihapuskan. Sehingga masa lalu orang pun pasti kita hapuskan. Unangatong kita mendokon Tuhan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah inahita. Tetapi kita berharap kita diampuni, tapi kita tidak pernah mau mengampuni orang. Orang yang hidup karena iman, masa lalunya sudah diselesaikan, maka masa lalu orang pun selesaikan. Yang kedua adalah masa depannya terjamin. Orang yang hidup karena iman, masa depannya terjamin. Mertua ma akan aposea, ai guardo nasida, anak di debata. Berbahagialah orang yang takut, berbahagialah orang yang miskin, karena namamu tercatat di buku kehidupan. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Edang mabir bibana lan hamaten hapogoson ala porsea de bibana hanguluan nai merujung do di bagasan dame. Alai napatuluhon. Ini hal yang sangat penting. Orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu dikuatkan. Idotong nadilok nitrupukon. Kenapa aku tidak takut? Karena aku percaya Injil itu yang menguatkan aku. Wasa guguhiaku Paulus. Mengapa kamu tidak takut? Mengapa kamu tidak gentar menghadapi pisau, menghadapi pedang? Karena memang firman Tuhan yang menguatkan aku. Bukan pikiranku, bukan tenagaku. Alanido HP, manang tu dia pehita mengalahkan. Tageser hom majolo mengandalkan pikiran non. Memang betul kita bisa mengandalkan pikiran, bisa mengandalkan kekuatan, tapi itu terbatas. Sekuat apapun manusia melakukan pekerjaannya, kalau Tuhan tidak mengizinkan, nol. Sepintar apapun manusia mencapai cita-citanya, kalau Tuhan tidak berkenan, nol. Alanido, ada ada buku ED 210. Ini lagu yang sangat menarik. Dari sini kita belajar tentang kehidupan Paulus. Kita coba majolo amanginang tedehon buku ED nomor 210. Dia diodo diajarhon sudi halak Kristen sarupa do. Kita sama kok di hadapan Tuhan. Baik orang Yahudi, baik orang Yunani, baik orang miskin, baik orang kaya, semua sama. Yang membedakan hanyalah bagaimana kita mau berserah kepada Tuhan, bagaimana kita mau berdoa kepada Tuhan. Silakan. Di namo
rokok bisa pulusiaon, ujung naga bisa daroh hanya gabe bicara. Tuani do rokok bisa pulusiaon, buhi pasi pasau, buhi bilam jonoko martangiang. Inilah orang yang paling bodoh di dunia. Bayangkan jika perkataan itu didengarkan oleh orang yang berduka cita, ngeri maho. Tetapi orang Kristen harus berkata, Tuani nasai hubegedo behatani Tuhani, ujungna mana hat todiku, mana hat dagiku satu nuain. Mau lepe rokok bisa pulusia, aci dorohakunyan, tangis doau, lauda mataku, lauda tuaku sahubereng, lauda geleku soboi hujama, lauda pahopoku soboi huumma. Alai, alani Tuhani do nama donganiau, alani dibuat Tuhani doau, didongani Tuhani doau. Amin, martang yang mahita. Debata jauba manami moliate Tuhan. Tutu do hilala hami. Tuhan do nama dongani hami. Tuhan do nama gugoi hami. Dang alani gogo nami, dang alani pikiran nami. Alani peale Tuhan. Totong sungguli rohanami. Tung aha penamasa. Unang muba hami. Unang magdaw hami sian hatami. Ay holan alani asin rohamdo. Ubay naboy hami mangulu satu tikion. Alani pe Tuhan. Dina madalani manguduti akang ngulu nami. Saya unang mau pangasaw kami, gogo nami pikiran nami. Alai, hupasango kami ma asini roham. Holong ni roham doho pangaramot yomu. Jalo matang yang nami oleh Tuhan. Di bagasan gornam Yesus Kristus. Martangnya kami Tuhan. Amin. Mari di mahita tapasahat pilihat tak. Yesus, saya
kadongan saha proseon namar ningo do hita hut madok muliate tu debata di minggu reformasi sadarion siala huasona nama jagahon jala paulakon huriye tu dasor barita nauli songon natar surat di paran narubi do paran ne baru Aidang huwilalahon barita nauli ai hagugoon ni debata doi paluahon nasa na porsea. atong debata mana mangalehon gogo tu hita manguluti pardalanan nguluta asa mengulu hita di bagasan hati goran alani haporsiata tu debata Piliata martang yang mahita ali di bata amanami dan di banogijang podo hararon isaluhu siluluna dinggan do nasa ulibasa nama liutus kupasat hami mas yan niluhmi tu hami pilihan nami tuho sejalo may gebuab na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon pati buluh na rajamu di tonga-tonga ni huriam do di portibyon buhay marhanami marhite hitatodim asalam mutadahami godang ni silolihomi tuhami asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Ale amanami na di banogijang saya benar badia maguarmu saya Roma rajonmu saya saut malo menorham di bonotongosong na di banogijang leon matuhami saron holu siapari saya sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni rongan namar dosa tuhami una kami togitu pangujunan palua mahami sian pangago dami jalo hamu mapasu-pasu ya Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasor hom madamena tuto dim
selamat hari Minggu madita salhuna.